Halo Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk penerapan 3M di lingkungan tempat wisata dan hiburan. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada 3 FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai penerapan 3M pada lingkungan pasar dan sektor retail, penerapan 3M di lingkungan pabrik, dan penerapan 3M di lingkungan kerja. Pada FGD kali ini kita akan membahas dan memfokuskan kepada penerapan 3M di lingkungan tempat wisata dan hiburan. Penyesuaian dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan hal itu, berbagai sektor kehidupan dapat berjalan namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang tidak terkecuali juga pada sektor tempat wisata. Setelah lama tak bertarmasyah, akhirnya per Oktober 2020, penduduk Jakarta bisa kembali merasakan hiruk-pikuk tempat wisata. Kendati demikian, pembukaan tersebut disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh tempat wisata, seperti adanya pembatasan jumlah pengunjung dan mewajibkan pengunjung memakai masker. Lalu, saman apakah tempat wisata saat ini dan bagaimanakah sesungguhnya yang terjadi di lapangan? Masihkah sesuai dengan protokol dan seefektif apa penyesuaian yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kami via Zoom meeting. Yang pertama adalah Ibu Rika Lestari, selaku Vice President Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol. Halo, selamat siang Ibu Rika. Siang, Mas Demon. Mas Desmond, Bu. Demon Oh, kayak... Desmond. Sorry, ya. Oke. Mas Desmond, selamat Gimana siang. Bu, kabarnya sehat Bu Rika? Alhamdulillah sehat-sehat, semuanya juga sehat ya. Gimana nih Bu, selama COVID, apakah semakin sibuk atau gimana nih Bu? Ya, biasa-biasa saja. Oke, biasa-biasa saja. Yang kedua adalah Bapak Zainal Arifin, selaku pengelola Kebun Raya Bogor Haro. Pak Zainal. Selamat siang Mas Desmond, salam sehat selalu. Sehat. Ibu Rika Lestari, selamat siang, salam kenal Ibu. Oke. Kesibukannya gimana nih Bang Jai nih selama COVID-19? Ya, Kebun Raya sampai dengan hari ini beroperasi buka di 4 kebun raya di Bogor, Cibodas maupun Purwodadi dan Bali. Dan tentunya kita selalu menerapkan protokol yang ketat. Oke, jadi ada protokol tersendiri ya khusus COVID-19 ya. Yang terakhir adalah Mbak Saraswati Sivanisa, selaku mahasiswa atau pengunjung nih. Halo Mbak, saya manggilnya siapa nih anaknya? Mbak Saras atau Mbak Sivan? Saras saja nggak apa-apa, Om. Udah jadi panggil Om dong, saya terkesan tua sekali. Gimana Mbak Saras nih, gimana kesibukannya? Lagi apa aja nih? Lagi sibuk ngegas gitu, Kak. Apa gimana, suaranya kurang jelas Mbak? Lagi sibuk nugas kuliah. Masih kuliah berarti ya. Oke, terima kasih para narasumber yang sudah bergabung hari ini. Kita langsung masuk saja ke topik yang pertama. Jadi sudah 8 bulan lebih lamanya COVID-19 ini ada di Indonesia. Lalu berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga kampanye-kampanye. Dan juga yang paling terbaru ini pemerintah sudah mendatangkan vaksin ya. Lalu ketika kita melihat kampanye-kampanye atau penerapan protokol kesehatan atau khususnya 3M yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya pada lingkungan kerja dan pada lingkungan tempat wisata, sesungguhnya sudah seefektif apakah kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini ke tempat-tempat wisata? Mungkin dari Bang Jay dulu ya. Ya, baik Mas Desmond Saragi, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini bergabung bersama Tabloid Kontan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Mbak Rika Lestari dari Jaya Ancol, salam hormat Ibu. Dan juga ada Mbak Saras tadi ya. Sejak reopening ya, kita sebutkan reopening pada bulan Juli, kalau tidak salah sekitar tanggal 7 Juli, 2 kebun raya Bogor dan Cibodas bersamaan buka. Kemudian 2 minggu berikutnya disusul kebun raya Bali dan kebun raya Purwodadi. Nah, mengapa tidak serempak? Itu artinya dalam mempersiapkan era normal di tempat eduwisata kebun raya, tentu ada persiapan-persiapan yang kita lakukan terkait dengan layak tidaknya saat itu kebun raya baik itu Bogor maupun Cibodas kembali beroperasi dengan tatanan normal yang baru di era pandemik. Jadi persiapannya kurang lebih sekitar 1,5 bulan, Mas Desmond, Bu Rika, untuk mempersiapkan
protokoler kesehatan yang diterapkan di 4 kebun raya. Nah, kami melakukan beberapa fase saat itu, Mas Desmond. Jadi ketika opening di awal Juli, ada 4 fase yang kita lakukan di saat pembukaan. Artinya 1 bulan pertama itu masuk di fase pertama, kemudian bulan berikutnya masuk pada fase kedua, lalu sampai fase ketiga dan keempat. Dan sekarang kita masuk pada fase yang terakhir, keempat. Artinya apa? Di setiap fase dari awal 1, 2, 3, dan seterusnya itu ada beberapa pembatasan-pembatasan. Seperti misalnya di fase awal kita hanya buka di 1 gate masuk. Kemudian untuk jumlah pengunjung pun kita batasi lebih dari 50%. Artinya kalau sekarang kita masih batasi juga, tapi dengan jumlah 50% dari total pengunjung di satu waktu saat normal. Di awal kita hanya membatasi menerima sekitar 25% jumlah pengunjung. Jadi ada beberapa tahapan fase yang kita lakukan sampai dengan 3 bulan. Jadi fase pertama 1 bulan, fase kedua bulan berikutnya, fase ketiga dan keempat itu sekitar 2 minggu di bulan ketiga. Seperti itu, Mas. Nah, yang kami lakukan tentu kami mengacu kepada peraturan pemerintah, karena ketika kita reopening di awal Juli, itu kita mendapatkan assessment ataupun penilaian kelayakan buka pada saat situasi pandemik saat ini. Sehingga ada tim dari Pemkot maupun tim gugus COVID yang hadir untuk menilai apakah sudah layak kebun raya buka dengan protokoler yang diterapkan. Seperti itu, Mas. Jadi yang kita lakukan setelah mendapatkan penilaian dari gugus COVID dan pemerintah setempat, baru kami diizinkan untuk beroperasi kembali kebun raya Bogor dan Cibodas di tanggal 7 Juli Agustus. Kalau bentuk penilaiannya tuh hasilnya apa tuh, Mas? Berarti izin ya? Bentuknya izin pembukaan kembali? Ya, jadi mereka punya list terkait dengan standar protokoler di tempat wisata. Dan kemarin pun kami Kebun Raya Bogor mengikuti audit Clean Lines, Health, Safety, and Environmental (CHSE) dengan poin 96% dan Cibodas 94%. Nah, artinya itu kan bagian dari konsistensi kebun raya dalam melakukan penerapan protokol kesehatan di 4 kebun raya. Nah, dari pemerintah sendiri memberikan kelayakan ataupun memberikan surat bahwa silahkan kebun raya dibuka setelah di-assess gitu ya. Mereka berkunjung, melihat, ketika masuk dilakukan pemeriksaan cek tubuh, kemudian kita mewajibkan menggunakan masker setiap pengunjung dan membawa hand sanitizer saat itu. Jadi seluruh aspek terkait dengan protokol kesehatan sangat diperhatikan oleh pengunjung dan tentu kita sebagai mitra pengelola di kebun raya. Kalau untuk anjuran-anjuran dari pemerintah, berarti pemerintah sudah langsung turun tangan juga ya, Mas Zainal, untuk ke tempat wisata ya. Tadi udah dijelasin juga melakukan assessment dan juga pastinya udah ada edaran-edaran terkait protokol apa aja yang tentunya harus diterapkan ya di tempat hiburan atau di tempat wisata ini. Mungkin kalau Bu Rika bisa menambahkan, Bu Rika, kalau di Ancol nih seperti apa sih? Ya, Mas Desmond, terima kasih. Untuk Mas Jai dan Mbak Saras, selamat siang, salam kenal. Jadi memang di Ancol sendiri, kami salah satu industri pariwisata yang terdampak ya. Kami telah melakukan penutupan kawasan Ancol mulai 14 Maret sampai dengan dibuka kembali 20 Juni. Itu lumayan 4 bulan kami tutup. 3 bulan ya, 3 bulan kami tutup. Kemudian setelah itu ditutup lagi bulan September dan dibuka lagi 12 Oktober. Jadi total itu bisa 4 bulan lah. Kami Ancol vakum, tidak menerima kunjungan. Nah, dalam saat waktu kita mengetahui bahwa Indonesia telah terdampak pandemi, itu kami langsung membentuk tim. Kita ada tim penanganan COVID, itu dipimpin oleh salah satu direksi, dan itu terdiri dari semua elemen di dalam Ancol. Nah, itu kami lakukan dalam konsep namanya senang selamat bareng-bareng. Jadi kalau
teman-teman bisa lihat di media sosial, kemudian di media massa, bahwa Ancol itu mengkampanyekan senang selamat bareng-bareng, itu tentunya adalah penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Seluruh destinasi wisata Ancol itu juga dilakukan pembersihan dengan disinfektan. Nah, sama halnya dengan Kebun Raya, bahwa kami juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pariwisata tentunya. Bahkan baru-baru ini kami telah menandatangani MOU atau kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal co-branding, dan juga kami mendaftarkan diri ke sertifikasi CHSE yang tadi disampaikan juga sama Mas Jaya. Jadi ini salah satu bentuk komitmen Ancol untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang serius di lingkungan Ancol. Bahkan setiap hari kami berpatroli. Saya salah satu patroli COVID di pantai, dan juga kalau di weekend kami dibantu oleh Satpol PP, TNI, dan kepolisian untuk memberikan himbauan kepada masyarakat pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan tidak segan-segan ada sanksinya bagi pengunjung yang melanggar protokol kesehatan di lingkungan Ancol. Lalu kami memberlakukan pembersihan untuk di wahana ya, karena di Ancol itu tidak hanya pantai, kami ada dunia fantasi, ada SeaWorld, dan Ocean Dream Samudra. Kami melakukan pembersihan 4 jam sekali. Jadi tidak perlu khawatir kepada pengunjung, karena Ancol sangat concern terhadap protokol kesehatan ini. Kami tidak ingin kehadiran Ancol ini malah meningkatkan grafik dari orang terdampak ya, dan kami berharap dengan hadirnya Ancol dibuka kembali itu dapat meningkatkan imunitas masyarakat ya, karena mereka bisa berolahraga di pinggir pantai. Ancol sendiri kan wisata pantai ya, kalau di Bogor gitu gunung. Nah, kami ini pantai, dan dipercaya bahwa air dan udaranya itu cukup baik untuk kesehatan. Maka kalau misalnya Mas Desmond, kemudian Bang Jai dan Mbak Saras ke Ancol nih kalau weekend ataupun hari biasa, itu pagi hari dan di sore hari banyak sekali pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga. Baik itu senam, lari, kemudian bersepeda, itu banyak sekali orang memanfaatkan kawasan Ancol untuk berolahraga. Kalau Ancol sendiri Mbak Rika, ya, bukan wahana sih sebenarnya, fasilitasnya udah dibuka semua atau ada beberapa yang belum dibuka Mbak? Ya, untuk unit rekreasinya kami buka semuanya, tapi hanya area bermain air yaitu Atlantis Water belum kita buka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghirup udara segar itu bisa ke pantai, dan kami punya ruang terbuka hijau itu Alliance Eco Park. Nah, itu suasananya seperti kayak di Kebun Raya Bogor. Bang Jai. Mampir ke Alliance Eco Park, itu suasananya seperti tidak di pantai, karena itu rimbun sekali, dan itu ada pengalih fungsian dari lapangan golf menjadi ruang terbuka hijau seluas 32 hektar yang kami dedikasikan untuk meningkatkan kualitas udara dan juga sebagai pengembangbiakan biodiversity di pesisir Ancol. Mbak, sebenarnya saya pengen tanya juga nih Mbak, jadi setahu saya sih dulu kalau mau masuk Ancol itu belum terbuka untuk umum ya Mbak, jadi kayak hanya orang yang ber-KTP Jakarta saja ya. Kalau sekarang gimana Mbak, udah bisa semua berarti? Nah, alhamdulillah setelah PSBB transisi kedua ini, kami telah membuka kesempatan sesuai dengan juga izin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa sudah bisa diakses oleh pengunjung masyarakat yang memang dari mana-mana ya, tidak hanya dari Jakarta. Kemudian juga anak-anak di usia di bawah 9 tahun dan orang dewasa di atas 60 tahun itu sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas olahraga di pantai kami. Tetapi tetap saja ada kuota, itu adalah 50% dari kapasitas yang harus kami penuhi. Maksudnya tidak boleh melewati dari 50% dari kapasitas. Oke, jadi tetap terbatas juga sih sebenarnya ya. Jadi tetap terbatas, terkendali ya. Iya, lebih tepatnya katanya terkendali. Mungkin saya mau ke Mbak Saras dulu nih. Mbak Saras mungkin sudah pernah ke Ancol atau pernah ke Kebun Raya mungkin Mbak? Kemarin sih sempat ke Kebun Raya sih ya. Oke. Mas. Itu pas COVID berarti ke Kebun Rayanya? Iya, pas COVID. Baru-baru ini kok, belum lama. Oke, berarti bisa diceritakan terlebih dahulu nih, karena kebetulan ada Mas Jaya juga nih. Jadi bisa saling konfirmasi. Gimana nih Mbak pengalamannya waktu ke Kebun Raya?
Ya, jadi kebun raya tuh pas aku datang lumayan sih. Yang aku lihat itu menerapkan protokol kesehatannya dengan sangat baik gitu. Kayak pas mau masuk itu suhu kita dicek dulu, terus suruh cuci tangan, diarahin buat cuci tangan. Terus juga ada banyak himbauan-himbauan mengajak untuk selalu memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan terus gitu. Pokoknya Oke. mewajibkan yang pengunjungnya untuk dalam keadaan sehat gitu pas berkunjung kayak gitu sih Om. Oke. Udah dipanggil Om lagi saya, benar tua. Iya. Ini mungkin sebagai mungkin kan kalau masyarakat awam nih nggak tahu sebenarnya protokol apa aja yang harusnya ada di tempat wisata. Saya akan bacakan sedikit tentang HK.01.07/Kemenkes/382/2020. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang harus disiapkan oleh pengelola tempat wisata agar bisa beroperasi kembali. Salah satunya adalah disinfeksi secara berkala. Jadi harus ada penyemprotan secara berkala itu seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggara kegiatan daya tarik wisata. Lalu adanya menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan yang mudah diakses oleh pengunjung. Lalu mengoptimalisasikan sirkulasi udara. Mungkin kalau kebun raya udaranya sudah sangat bagus ya karena di sana juga cukup bagus. Lalu memastikan ruangan dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Memastikan kamar mandi toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan dan pakai sabun dan hand sanitizer, memperbanyak media informasi seperti tadi sudah diinformasikan berarti sudah dilakukan. Lalu memberikan jarak minimal 1 meter. Ini sudah belum Mbak kalau jarak 1 meter di kebun raya? Sudah. Sudah ya. Soalnya kan karena tempatnya juga luas jadi nggak berkerumun gitu loh Mas. Jadi orang menjaga jaraknya tuh ada gitu. Oke, lalu juga harus ada pengecekan suhu dan petugas pemeriksa suhu harus menggunakan masker dan pelindung wajah face shield. Sudah dilakukan juga Mbak. Berarti secara keseluruhan mungkin sudah cukup aman ya untuk Kebun Raya Bogor. Mungkin saya mau tanya hal yang personal. Ketika Mbak Saras datang ke Kebun Raya, apakah sudah merasakan aman atau sebenarnya masih ada ketakutan sih Mbak untuk datang ke tempat wisata? Kalau ke Kebun Raya aku ngerasa aman karena ya itu ketat gitu. Di sana juga selalu diamatin yang pengunjung tuh kalau nggak pakai masker ada teguran halusnya gitu. Terus pokoknya aman sih Om. Mas. Oke, jadi kurang lebih sudah cukup aman. Saya pengen nanya sekarang ke Bang Jai dulu ya. Gimana sih sebenarnya respon publik terhadap pembukaan tempat wisata? Apakah antusiasnya cukup tinggi atau sebenarnya masih kurang sih Mas? Jadi memang sejak awal buka di era pandemik tentu kami tidak ingin euforia. Artinya kalau dari minat pengunjung itu memang sangat antusias ketika awal buka. Ketika kami buka di hari pertama saat itu sudah lebih dari 1.000 bahkan. Nah itu kan berarti antusiasme dari pengunjung sangat tinggi dikarenakan barangkali kondisi WFH yang sudah sekian bulan sehingga minat keluar itu sangat tinggi dan terbukti ketika 2 kebun raya Bogor dan Cibodas buka itu jumlah pengunjung di hari pertama mencapai lebih dari 1.000. Tapi tentunya kita tidak ingin euforia dalam artian berapapun jumlah pengunjung yang datang, kami selalu mengingatkan bahkan mewajibkan saat itu untuk penerapan protokoler yang cukup ketat. Di antaranya dengan mewajibkan pengunjung membawa hand sanitizer dan memakai masker. Jadi kalau pengunjung datang tidak membawa masker, kami tidak perkenankan masuk saat itu. Dan yang kami lakukan adalah kami menyiapkan atau menjual ya masker yang kami sediakan. Artinya kalau memang tidak membawa masker, kami persilakan untuk membeli, baru kami persilakan untuk masuk. Dan secara pencegahan kami pun melakukan pembayaran secara online. Jadi meminimalisir bersentuhan langsung. Jadi kita fasilitasi dengan pembelian tiket secara online, kemudian juga kita menyiapkan beberapa titik-titik di dalam area kebun raya untuk pengunjung mencuci tangan dan selalu mengingatkan mereka dengan membentuk tim crowd control. Jadi di dalam kebun raya sendiri ada tim crowd control yang berkeliling setiap waktu ke titik-titik kumpul yang memang kami sinyalir sebagai titik favorit. Itu kalau di Kebun Raya Bogor ada di Taman Meksiko, ada di area Astrid Avenue, di mana titik kumpul pengunjung itu di area tersebut kami kirimkan tim crowd control di situ. Tetapi tidak hanya di area tersebut, di area-area lain pun kami seperti tadi Ibu Rika di Ancol yang melakukan patroli berkeliling selalu mengingatkan.
Karena memang dengan luasan 87 hektar di kebun raya, dengan ribuan pengunjung, tentu kami punya keterbatasan. Tetapi kami merasa yakin dengan konsistensi yang kami lakukan dalam penerapan protokol kesehatan yang saat ini kami lakukan adalah yang terbaik begitu. Kalau Bu Rika sendiri gimana nih di Ancol nih? Antusias publik terhadap pembukaan kembali Ancol seperti apa? Ya, jadi memang waktu saat masa pandemi itu di engagement di media sosial kami tuh banyak yang pakai hashtag kangen Ancol. Jadi ini memang masyarakat sudah rindu ya, sama seperti Bang Jai, bahwa masyarakat ini ingin ke area luar ruang yang memang udaranya terbuka, kemudian bisa menghirup udara yang segar, baik itu kita masnya di hulu, saya di hilir ya, itu memang saling melengkapi bahwa masyarakat itu rindu untuk beraktivitas outdoor. Nah, untuk menjamin bahwa aktivitasnya itu cukup aman dan nyaman, maka sama seperti Kebun Raya Bogor, kami melakukan upaya pembelian tiket secara online. Jadi ada juga reservasi. Maka dari itu kami akan tahu tuh kuota, misalnya kuota dunia fantasi dalam satu hari terbatas 5.000. Jika sudah melewati angka 5.000, itu pengunjung kita arahkan untuk membeli tiket di lain hari. Dan itu semua secara sistem kita terbaca. Demikian juga di pantai. Jadi kalau aktivitas di pantai memang orang tidak begitu lama ya, sekitar 2-3 jam mereka biasanya di pantai, lalu mereka akan ke tempat lain. Nah, memang kelebihan dari Ancol, kami tidak hanya pantai, tetapi juga ada destinasi yang tadi ruang terbuka hijau, kemudian ada unit-unit rekreasi yang bisa diakses. Jadi pengunjung yang memasuki kawasan Ancol itu terpecah biasanya. Tetapi memang sekitar 70% itu destinasinya ke pantai. Nah, kami juga punya keterbatasan, sama seperti Kebun Raya Bogor, bahwa untuk personil juga kami ada keterbatasan, tetapi kami juga memberikan edukasi kepada pengunjung yang memang terlihat di titik-titik kerumunan. Kalau di Ancol itu, titik kerumunan itu biasanya di area beach pool atau area kolam yang bisa berenang, karena kebetulan sudah diizinkan untuk melakukan berenang di pantai, tetapi tentu dengan jaga jarak dan pengawasan dari tim lifeguard dan juga tim COVID yang ada di Ancol. Memang ini hal yang tidak mudah dan kami melakukan evaluasi terus-menerus dan kami membuka masukan dari seluruh masyarakat. Jadi kami sama-sama belajar bahwa penanganan COVID ini kita nggak bisa sendiri, nggak bisa hanya cuma pengelola. Gitu loh. Tetapi kita perlu dukungan dari masyarakat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan ini. Jadi kadang-kadang kami juga sebagai petugas tidak lelah-lelahnya, tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pengunjung untuk 3M itu. Bahkan kalau misalnya saya sudah jalan 1 meter, orangnya buka masker lagi, saya balik lagi untuk mengingatkan. Maskernya dipakai gitu ya, tapi itulah manusia memang harus terus diingatkan seperti itu. Oke, sebenarnya ada satu hal yang sama pentingnya dengan 3M, yaitu adalah penerapan praktik 3T atau testing, tracing, dan treatment. Contohnya itu seperti seperti melakukan tes swab PCR, melakukan pelacakan kepada orang-orang yang kontak dengan pasien COVID-19, dan melakukan perawatan atau isolasi mandiri bagi karyawan yang terpapar COVID-19. Saya tidak tahu sejujurnya apakah di karyawan di Ancol atau di Kebun Raya ini pernah ada yang terkena COVID, tapi jikapun tidak, adakah prosedur 3T ini sudah diterapkan di masing-masing tempat wisata ini? Mungkin dari Bu Rika dulu ya. Ya, jadi tentunya penerapan protokol kesehatan tidak hanya kita berlakukan kepada mitra dan juga kepada pengunjung. Kepada karyawan, kami melakukan sistem tracing itu mulai dari absensi. Kami melakukan absensi secara digital, mulai dari absen start, lalu absen finish. Nah, di situ semuanya ada indikator-indikatornya dan ada skornya. Jika skor saya nanti di saat finish, skor saya lebih dari angka 5, itu berarti saya risiko tinggi. Dan di situ akan dijelaskan saya hari ini berkontak erat dengan siapa dalam jangka waktu 15 menit dan 1 jam. Nah, itu saya harus tulis nama orang yang saya kontak erat itu. Sehingga itu memudahkan tracing
untuk kami. Nah, jika karyawan yang pada saat WFO, karena kami juga ada WFH ya, jadi pada saat WFO kemudian skornya tinggi, itu akan dilakukan pendampingan oleh tim K3 kami dan juga tim dari human capital kami. Itu terus dimonitor. Dicek kondisinya seperti apa, kalau memang dirasa tidak enak badan, harus isolasi mandiri. Jadi kami juga sangat aware dan care terhadap karyawan supaya tidak menularkan penyakit ke sesama karyawan dan tidak menjadi klaster di dalam kawasan perkantoran kami. Nah, jadi memang aktivitas di kantor kami ini masih cukup sunyi karena banyak yang WFH dan juga banyak yang diperbantukan di unit-unit. Jadi bahkan sebelum ada yang terkena pun sudah diantisipasi ya Bu ya dengan Sudah diantisipasi, betul. Dengan data seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang diterima berarti isolasi mandiri itu urusan pribadi atau dari kantor juga menyediakan Bu? Dari kantor. Jadi kami melakukan langsung kami tes swab, tes langsung di track, di tracing ya, langsung di tracing kontak eratnya mulai dari ring 1 sampai ring 2. Dan itu akan dilakukan upaya isolasi mandiri. Oke, siap. Terima kasih Bu Rika. Kalau dari Bang Jay gimana nih? Perihal 3T, testing, tracing, dan treatment itu tentu menjadi dasar acuan yang menjadi pedoman kita seluruhnya di setiap sektor usaha pariwisata ya. Karena ketika awal Kebun Raya buka, itu seluruh karyawan yang bekerja itu dilakukan rapid saat itu. Sehingga kami memastikan dulu bahwa dari sisi internal kami itu sudah safe. Sehingga itu juga menjadi bagian dari catatan tim assessment dari Pemkot dan Dinas Kesehatan dan dari tim gugus COVID Kota Bogor untuk meyakinkan bahwa Kebun Raya aman bagi pengunjung. Dan tidak hanya sampai di situ, kami juga melakukan rapid berkala sampai dengan sekarang. 2 hari yang lalu kita lakukan tes rapid. Alhamdulillah hasilnya tidak ada yang terpapar. Namun apabila terjadi yang terpapar, tentu langkah-langkah tetap seperti yang disampaikan oleh Bu Rika pasti akan kita lakukan gitu ya. Kontak terakhir dengan siapa, ada di mana, dan itu juga bagian dari pencegahan jangan sampai adanya klaster baru di Kebun Raya seperti itu. Dan kerjasama kami dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor cukup baik ya, karena setiap minggu kami melakukan campaign, artinya dari tim Dinas Kesehatan Kota Bogor menurunkan tim campaign yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, tim gugus COVID untuk bersama-sama tim protokoler crowd control Kebun Raya berkeliling di satu waktu di weekend. Karena memang jumlah pengunjung di saat weekend itu memang luar biasa banyak ya, sehingga kita melakukan campaign bersama dengan tim Dinas Kesehatan Kota Bogor di hari Minggu itu 2 sesi di jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 2 sampai jam 4. Itu berkeliling dan selalu mengingatkan kepada pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya untuk proses 3T-nya juga ya, untuk harus dan rapid. Jadi memberikan rasa aman juga sebenarnya sih kepada orang-orang yang nanti akan berkunjung karena pekerja-pekerjanya sudah dirapid secara rutin. Saya pengen nanya ke Mbak Saras sih. Ketika Mbak Saras ke Kebun Raya nih, sebenarnya ada nggak sih yang membandel gitu, pengunjungnya membandel perihal 3M gitu, datang ntar di dalam dibuka kalau nggak, saya nggak tahu sih di Kebun Raya boleh ngerokok nggak sih, kayak aduh nih mau ngerokok dibuka ngerokok, atau kayak aduh mau makan dibuka gitu, gimana nih Mbak ngelihatnya? Aku pas kesana sih ngelihat beberapa pengunjung itu kalau mau foto mereka naruh masker di dagu, kadang ada yang dilepas juga gitu. Ya gitu aja sih. Terus juga banyak yang naruh maskernya di dagu itu banyak banget sih Mas. Taruh dagu gitu loh. Terus selfie nggak pakai masker kayak gitu. Terus jaraknya ada yang berdekatan-dekatan gitu nggak sih Mbak? Enggak sih kalau jarak. Oke. Terus ada yang gandengan gitu? Gandengan nggak apa-apa ya kalau gandengan? Saya kurang tahu juga sih. Ya paling kayak misalkan sama keluarga itu sendiri gitu Mas, sentuhannya. Nggak sama orang lain. Oke. Tapi pas ada yang pakai maskernya nggak bener itu ditegur nggak sih Mbak? Ada petugasnya yang negur secara halus tuh ada. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Mbak, biar Bang Jay juga tahu nih realita nanti di lapangan seperti apa. Coba silakan. Jadi Mbak. Pas aku kesana, kan aku kayak jalan-jalan aja kan biasa. Pas di pinggir danau itu loh, di situ yang ada tempat penyewaan sepeda.
Nah, di situ juga banyak orang yang, gak banyak sih, beberapa yang ngelepas masker sambil foto-foto di pinggir danau itu gitu. Di setiap titik itu ada petugasnya di sana. Kayak petugasnya negor, kayak maskernya dipakai lagi kalau udah. Bahkan aku sendiri juga kan sempat foto, aku sendiri sempat ngelepas. Itu juga ditegur, akunya ditegur sama petugasnya. Jadi di setiap sisinya kebun raya itu selalu ada petugas ya? Iya, Betul. selalu. Di bawah yang jalanan banyak pohon itu beberapa ada tugas di situ menyebar, kayak selalu mantau gitu. Kalau dari Bang Jai mungkin ya, kesulitan apa sih Bang untuk menerapkan 3T dan 3M ini di industri wisata ini? Sebagai ruang terbuka hijau yang cukup luas di Kebun Raya Bogor, tentunya jumlah pengunjung yang mencapai ribuan tentu menjadi tantangan tersendiri ketika kita harus menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung. Tentu tadi apa yang dialami oleh Mbak Saras adalah bagian konsistensi kita ketika kita juga menempatkan tim crowd control untuk selalu mengingatkan pengunjung. Nah, jadi menurut saya dibutuhkan kesadaran tinggi dari pengunjung bahwa di era pandemi, era new normal sekarang itu berwisata sehat hijau pun juga tetap aware kepada protokol kesehatan. Misal, di kebun raya tentu menjadi tempat para pengunjung berolahraga. Nah, ketika bersepeda, kalau ingin ditempuh dalam jarak misalnya lebih dari 5 kilo, itu kami mempersilahkan untuk pengunjung menurunkan masker sampai kepada titik hidung, karena memang dibutuhkan untuk pernapasan kan, butuh oksigen. Ada beberapa kejadian juga yang berolahraga dengan ritme yang cukup tinggi, memakai masker akhirnya pingsan. Nah, kami di kebun raya kalau goes-goes santai gitu ya kami pantau tetap menggunakan masker. Tapi kalau yang real goes, misalnya dia punya target membakar 500 kalori, nah tentu kami persilakan untuk membuka maskernya. Pun untuk berfoto, ketika berfoto ada 2 versi Mas biasanya, versi yang menggunakan masker dan versi yang melepas masker. Itu pun kami persilahkan. Tapi setelah selesai ya kami persilakan untuk memakai kembali masker. Dan di area kebun raya juga sekarang sudah ada beberapa stall-stall kafe. Di saat mereka makan tentu kami persilakan melepaskan masker. Tapi setelah selesai kami sarankan lagi untuk memakai masker. Jadi dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengunjung. Setuju, sepakat saya tadi apa yang disampaikan Bu Rika. Kami pengelola tidak bisa sendiri, tetapi juga butuh dukungan maupun kesadaran tinggi dari pengunjung bahwa penerapan protokoler itu adalah mutlak dimanapun. Gitu Mas Desmond. Kalau sanksinya nih Mas, kalau ada pengunjung yang membandel itu sebenarnya ada sanksinya nggak sih Mas? Di terkait sanksi memang kan sudah ada yang regulasi dari pemerintah sudah ada ya, tetapi memang sampai saat ini kami belum menemukan pengunjung yang bandel, dalam arti saya lihat mereka tuh ketika kita minta untuk menggunakan masker mereka juga langsung aware sih, langsung melakukan itu gitu. Jadi artinya sebetulnya sudah ada tumbuh kesadaran dari pengunjung, hanya kami sebagai pengelola agar tidak bosan-bosan selalu mengingatkan. Begitu sih Mas yang kami alami di kebun raya. Siap, makasih Bang Jai. Kalau Mbak Dika gimana nih kesulitannya dalam menerapkan 3M nih di Ancol? Karena kan Ancol juga banyak nih ya wahananya, bukan cuma pantai doang nih. Ya betul. Jadi sama nih pengalamannya seperti Bang Jai. Lagi-lagi kami adalah tantangannya kesadaran masyarakat. Nah itu, masyarakat itu kadang-kadang terlalu lupa daratan kalau sudah ke Ancol. Apalagi kalau udah ngelihat pantai ya gitu. Jadi mereka menikmati ya Bu Rika ya. Ya, iya betul. Jadi kadang-kadang mereka itu selalu euforia gitu, dipikir pandemi sudah berakhir. Padahal itu pandemi masih di depan mata. Jadi memang betul tugas kita sebagai pengelola adalah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, ya walaupun mereka agak cemberut, agak sebel gitu kan. Tetapi banyak sekali yang memberikan apresiasi. Pengalaman saya sebagai Satgas Covid yang setiap hari gitu melakukan patroli, itu rata-rata mereka berterima kasih jika saat kita mengingatkan. Halo, selamat siang Bapak Ibu, mohon maskernya digunakan. Oh iya, sorry ya Mbak, lupa ya dipakai langsung. Jadi banyak sekali yang mereka bilang terima kasih sudah diingatkan. Bahkan pernah suatu hari ada satu perkumpulan gitu ya. Memang kita juga melarang ada kumpul-kumpul di atas 5. Lalu saya menegur, tolong ini tidak boleh kumpul-kumpul lalu gunakan masker. Nah,
kebetulan mereka menyiapkan gift dan saya diberikan gift oleh mereka. Banyak sekali memang pengunjung-pengunjung kita ini sangat unik ya, karena mereka itu lagi-lagi mereka seakan-akan ingin sedikit melupakan COVID di kawasan wisata, padahal itu tetap tidak boleh dilupakan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap aware bahwa pandemi ini masih tetap ada. Ya. Kita masuk ke topik selanjutnya. Jadi, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus COVID-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada Agustus 2020 lalu. Di dalam Inpres tersebut juga diatur mengenai sanksi bagi pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, denda administratif, sampai dengan penghentian dan penutupan sementara operasional tempat wisata atau hiburan. Lalu menurut narasumber saya hari ini, bagaimana efektivitas dari pemberian sanksi tersebut terhadap upaya penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan 3M khususnya di lingkungan tempat wisata dan hiburan? Mungkin dari Ibu Rika dulu bisa dijawab. Ya, tentunya kami dari sisi pengelola, acuan kami itu tidak jauh-jauh dari keputusan pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah, dan juga dari dinas kesehatan dan dinas kesehatan. Kami sangat tunduk dan patuh terhadap sejumlah peraturan itu. Maka dari itu, kenapa sih kita bikin konsep senang selamat bareng-bareng, bahwa seluruh pengunjung, kemudian mitra, sampai dengan karyawan yang berkunjung atau mendatangi kawasan Ancol itu bisa happy, tetapi juga tetap selamat, saling menjaga satu sama lain, dan ini adalah konsepnya bareng-bareng, kita bersama, kolaborasi. Jadi saya sangat apresiasi terhadap sejumlah peraturan yang cukup ketat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana itu dapat kami implementasikan. Bahkan kami dibantu oleh Satpol PP yang tadi saya sampaikan, itu memang ada sanksinya, Mas. Jadi ada beberapa pengunjung yang melakukan pelanggaran, lalu mereka disanksi sosial atau denda. Dan itu memang saya lihat sendiri, bahwa penerapan protokol kesehatan itu tidak main-main. Tetapi itu kembali lagi terhadap konsistensi pengelola dan juga konsistensi dari pengunjung untuk bisa bareng-bareng kita menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Kalau Mas Jai gimana? Sependapat dengan Ibu Rika atau punya pandangan lain? Ya, rasanya apa yang disampaikan Bu Rika itu kami sepakati ya, bahwa sebagai pengelola objek eduwisata di Kebun Raya, tentu kami sangat patuh mengikuti regulasi apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penerapan protokoler maupun Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 untuk pencegahan ataupun penyebaran COVID-19. Nah, kami tentu mengikuti aturan tersebut dan bahkan menjadi acuan bagi tim kontrol kami, karena kami juga punya tim gugus COVID yang inline dengan tim gugus COVID dari Pemkot Bogor, sehingga apapun yang kami lakukan tentu acuannya dari pemerintah Kota Bogor, jadi inline, Mas. Dan terkait dengan sanksi, memang kami melakukan sanksi yang sifatnya sosial saja, tidak bersifat denda atau apapun. Nah, karena yang memiliki kapasitas melakukan itu kan tentu dari pemerintahan tersebut gitu kan. Dan selama ini yang kami lakukan adalah menghimbau agar para pengunjung tetap menerapkan protokol kesehatan di area sekitar Kebun Raya, seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak Sarah sendiri, tahu nggak sih sebenarnya ada sanksi terkait ini ya, protokol-protokol kesehatan di COVID-19 ini nih, khususnya juga di tempat wisata, ada dari kerja sosial hingga denda nih. Kalau Mbak Sarah tahu nggak sih sebenarnya perihal sanksi itu? Tahu sih, makanya sebagai pengunjung tuh kayak ikut bantu pengelola wisata mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan itu sendiri juga, karena ada berlakunya sanksi-sanksi dari pemerintah itu sendiri juga. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dan ini khusus kayak buat Mbak Saras sih. Sebenarnya menurut Mbak Saras nih, setelah mendengarkan penjelasan dari Ancol dan juga dari Kebun Raya, sebenarnya apakah sudah cukup aman dan sudah berani untuk kembali berwisata? Belum terlalu ya, karena kan masih juga naik terus kan, pasien-pasiennya yang positif juga masih banyak, belum terlalu aman. Tapi kalau dari
pihak wisatanya sendiri itu udah cukup bagus nerapin 3M ini, nerapin protokol kesehatannya itu udah sangat baik sih. Dari yang tadi aku dengar dari Bu Rika, dari Om Jai juga, menurut aku itu udah bagus. Penerapannya udah efektif gitu. Cuman aku kayak punya bukan saran sih, kayak masih tambahan gitu loh. Kayak petugasnya kalau bisa makin dibanyakin buat nyampein dan terus berani negor. Karena kan kayak yang tadi dibilang sama Bu Rika, banyak banget nih dari kesadaran kita sendiri sebagai pengunjung yang kurang aware juga. Jadi kalau nggak diingetin kadang suka lupa, suka bablas, suka terlalu terbawa suasana gitu. Apalagi di tempat wisata. Jangan putus buat terus ngingetin aja sih gitu. Gitu aja sih, Mas. Terus juga terus banyakin himbauan-himbauan dan diperketat lagi aja. Oke, jadi kalau untuk ketakutan tuh selalu ada, cuma dengan protokol sudah sedikit memberikan rasa aman lah ya untuk bisa berwisata. Oke, terima kasih narasumber FGD hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, saya akan meminta closing statement nih dari masing-masing narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Bang Jai dulu. Tentunya Kebun Raya Bogor sebagai wisata sehat hijau di alam terbuka juga sangat efektif dan tepat sebagai pilihan wisata sehat untuk meningkatkan imun tubuh dalam kondisi yang saat ini. Tentu kami juga selalu mengingatkan kepada para pengunjung agar patuh dan konsisten dalam melakukan penerapan protokol kesehatan bagi dirinya dan juga mengingatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena pedulian dari kita dalam hal konsistensi penerapan protokol COVID tentu juga sangat efektif sehingga kita dapat mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 dan jangan sampai ada klaster baru di kebun raya. Jadi silakan berwisata sehat hijau dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di kebun raya. Siap, terima kasih Bang Jai. Bu Rika, boleh closing statement-nya? Ya, terima kasih Mas Desmond, Mas Renggo, dan teman-teman dari Kontan, juga Mbak Saras dan Bang Jai. Jadi bahwa pandemi ini masih ada, jangan lupa dan jangan sampai lengah. Meskipun vaksin itu nanti ada, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan agar kita semua bisa selamat dan juga bisa melewati pandemi ini dengan baik. Kita berharap tidak ada lagi korban jiwa yang terdampak dari pandemi ini, dan kita semua berharap agar Indonesia bisa pulih, kemudian juga industri pariwisata bisa pulih, dan masyarakat semuanya menjadi pulih. Nah, kami tunggu kedatangan dari pengunjung semua ke Ancol, karena kita akan senang selamat bareng-bareng di Ancol, tapi tetap ingat 3M, ingat pesan Ibu. Oke, siap. Terima kasih Bu Rika. Mungkin Mbak Saras ada yang mau disampaikan untuk nantinya para pembaca dan juga orang-orang yang menyaksikan FGD ini? Iya, aku pertama mau makasih dulu buat Om Jai, buat Bu Rika yang pokoknya baik banget, bagus banget sistem dalam menerapkan 3M ini di tempat wisatanya masing-masing. Itu buat pengunjung jadi nggak terlalu takut lagi buat kalau misalkan saat suntuk mau refreshing gitu udah nggak terlalu takut lagi, udah rada berani keluar. Cuma mau ngingetin aja buat sesama pengunjung yang kayak aku, itu coba kesadarannya ditingkatin lagi. Kalau misalkan ditegur, ya harusnya lebih terima, kayak ya udah kan itu emang benar gitu buat diri masing-masing juga, apalagi dalam masa pandemi kayak gini gitu. Ya mengingetin itu aja sih, terus tetap jaga dan terapin protokol kesehatan dengan baik dimanapun berada dan di tempat wisata sekalipun kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Saras. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Ada Ibu Rika, ada Mbak Saras, ada Bang Jai. Terima kasih. Terima kasih Mas Desmond, Ibu Rika. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Rika. Iya, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya di Ancol atau di Kebun Raya nantinya ya. Betul. Kapan-kapan ke Ancol bareng-bareng ya. Oke, siap.